A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalau ilmu mau menjelang Ramadan, ibu akan banyak dapat dari mana-mana, iya Bu ya. Tapi insya Allah setidaknya ada amalan-amalan yang menjadi amalan utama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sudah kita latihan sejak bulan Rajab, sekarang bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban itu hati-hati ibu, banyak yang lalai. Kenapa banyak yang lalai? Karena orang fokus tadi bisa jadi dengan hal-hal yang melupakan apa yang sebetulnya menjadi sesuatu yang utama ketika kita berada di bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan nanti oleh ustazah yang lain ibu-ibu mendapatkan ilmu tentang keutamaan apa yang harus disiapkan untuk meraih keutamaan di bulan Ramadan ya, insyaallah, amin. Pada hari ini saya akan melanjutkan PR saya menggambarkan tentang Islam secara utuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu Islam, dan kita juga sudah membahas apa itu akidah Islamiyah. Terakhir kita membahas bahwa orang yang memiliki akidah Islamiyah itu berarti orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Dan kita tahu bahwa pahala bagi orang-orang yang beriman adalah sayadkhulul jannah, akan masuk ke dalam surga. Ibu yang hadir di sini, ibu mau masuk surga? Pasti ibu mau masuk surga, ya, masya Allah. Padahal ibu, surga itu udah kelihatan sejak di dunia juga. Ya, ibaratnya kalau kita sedang ada di terminal, ibu akan ke Bandung. Di terminal banyak bis jurusannya, bener gak Bu? Ada Bandung, ada Jakarta, ada Banten, ada mana lagi, Cirebon gitu ya. Sebenarnya ketika ibu di terminal gitu ya, ibu udah bisa menentukan ibu akan naik bis yang mana. Betul atau betul Bu? Ibu mau kemana tadi? Ke Bandung, lewatlah bis Cirebon ya. Bu, Cirebon, ibu naik nggak? Enggak, beneran nggak naik. Diiming-imingin loh, pas supirnya ganteng gitu ya, bisnya AC gitu. Mau naik nggak Bu? Kenapa? Ya, masya Allah. Itu sebetulnya di dunia ini juga udah kelihatan ya. Mana-mana orang yang akan masuk ke dalam surga dan mana-mana orang yang akan masuk ke dalam neraka. Maka kemarin kita sudah membahas bagaimana kita harus memiliki akidah Islamiyah yang kafah ya. Karena ketika kita tidak beriman terhadap satu saja ayat di dalam Al-Quran, sementara kita wajib beriman kepada Al-Quran, maka dikatakan di dalam hadis kemarin faqad kafaro ya Bu ya, bahwa orang yang ingkar terhadap satu ayat saja maka dia dianggap kafir, dianggap telah ingkar terhadap keseluruhannya. Na'udzubillah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada sesuatu yang gaib itu akan sulit, lebih sulit dibandingkan beriman kepada sesuatu yang nyata. Betul atau betul Bu? Ya. Ibu, ketika saya katakan apakah ibu yakin bahwa ini adalah botol berisi cairan, maka ibu akan mudah menjawab yakin, hakul yakin bahwa ini adalah botol yang di dalamnya ada cairan. Kenapa? Gampang kelihatan ya Bu. Tetapi ternyata permasalahan kita adalah bagaimana kita bisa membangun keyakinan, membangun keimanan pada perkara yang gaib. Makanya di dalam Quran surat Alif Lam Mim ya Ibu, Al-Baqarah ya Bu ya, ayat 1. Ibu hafal kan insyaallah tuh ya, ayat 1 sampai 5. Coba Bu, Ibu baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi
hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ibu perhatikan ayatnya. Apa dulu yang harus dilakukan Bu orang yang butakin? Apa? Beriman pada yang goib. Baru habis beriman pada yang goib, baru ngapain? Disuruh ngapain sama Allah? Melaksanakan sholat. Udah sholat baru suruh apa? Berinfak. Dan terhadap apa-apa yang Allah berikan rizki, maka kalian infakkan. Kelihatan ya Bu, yang pertama kali orang beriman itu adalah bagaimana dia bisa menghadirkan keimanan kepada yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak hari ini Bu, apakah Ibu hadir ngaji karena Ibu bakal dapat uang? Enggak, malah Ibu keluar uang ya, keropaknya muter. Bener gak Bu? Apakah Ibu dengan hadir ngaji Ibu akan dapat jabatan? Enggak. Tapi kenapa Ibu teh menikah ke hayang hadir ngaji? Karena Ibu percaya pada yang gaib, betul? Ibu yakin bahwa ketika kita berbuat kebaikan, maka Allah akan memberikan balasan kebaikan. Betul Bu? Betul. Nah ini keimanan kepada yang gaib, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harus ada dalam diri kita. Sehingga cakupan Islam yang kedua, kalau kemarin kita bahas akidah Islamiyah, maka cakupan yang kedua adalah syariah Islam. Syariah Islam ini adalah buah dari apa? Dari akidah Islam. Kalau Ibu nggak percaya sama Allah, Ibu berat Bu menjalanin syariah. Tapi kalau Ibu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin apa yang Allah perintahkan adalah satu kebaikan yang nanti akan membawa Ibu ke dalam surga, maka Ibu akan mudah melaksanakan syariah Islamiyah. Ibu kenal sosok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Tahu ya Bu ya? Belum kenal, karena belum kenalan. Tapi kita tahu kisah beliau. Beliau itu siapa Bu? Sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain sahabat, beliau juga sebagai apa? Sebagai mertua. Soalnya Rasul nikah sama anaknya. Siapa anaknya? Anaknya? Oh iya, Aisyah binti Abu Bakar kan ya, gitu. Nah, selain itu, selain sebagai sahabat, selain sebagai anaknya, Sayyidina Abu Bakar juga sebagai apa? Iya, khalifah. Khalifah yang keberapa Bu? Nukabarahanya. Bu, Khulafaur Rasyidin ada berapa? 4. Yang pertama khalifah namanya siapa? Abu Bakar. Yang kedua Sayyidina Umar, Utsman sih Bu. Yang ketiga baru Sayyidina Utsman. Yang keempat Sayyidina Ali. Nanti kan Ibu bentar lagi mau Ramadan, amin. Itu kan Ibu biasa kalau lagi tarawih disebutin tuh Bu, ya, Khalifatul Ula, gitu kan? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ibu-ibu teh ya radhiyallahu an gitu teu ngarti naon. Kalau waktu kecil nyelangap aja pokoknya gitu kan ya. Itu teh lagi ngedoain Ibu. Ya, udah gitu udah selesai tuh Khalifah Abu Bakar. Pas rakaat berikutnya kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, kan gitu ya. Kita jawab radhiyallahu an gitu. Nah, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tuh yang tadi, beliau itu termasuk salah satu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Ibu mau nggak masuk surganya nggak pakai dihisab, nggak pakai diazab, nggak dicuci dulu, langsung sama Allah dimasukin dalam surga? Mau? Mau. Berarti harus seperti Sayyidina Abu Bakar. Apa sih Bu kuncinya Sayyidina Abu Bakar bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab? Beliau adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya dikasih As-Siddiq. As-Siddiq itu orang yang membenarkan. Ketika datang para pembesar Quraisy mengatakan,
apa namanya, kalau kata kita mah cerita gitu, ke ngadu ke Sayyidina Abu Bakar. Ini Rasulullah SAW bilang begini. Rasul melaksanakan Isra Mi'raj. Kata Sayyidina Abu Bakar, apa kurang lebih ya Bu ya? Dari siapa kalian dapat itu? Dari Rasul, dari Sayyidina Muhammad. Kata Abu Bakar, kalaupun ada yang lebih gila lagi ceritanya daripada itu, ada yang lebih mustahil lagi daripada itu, aku akan percaya. Masya Allah. Jadi imannya Sayyidina Abu Bakar itu luar biasa ya. Pada beberapa kesempatan, maaf ya Bu ya, mau disebut apapun gitu ibaratnya, kalau iman kita kuat, kita akan bilang masa bodoh kepada apapun gangguan yang ada. Maksudnya gimana Bu Ani? Gini, Ibu ngaji wajib atau enggak? Kok wajibnya pelan gitu sih? Kayak nggak yakin sih. Ngaji wajib atau enggak? Wajib. Siapa yang mewajibkan? Allah ya. Nggak apal Bu Ani, jangan ditanya dalilnya Quran surat apa, apalagi bunyinya gitu ya. Ya udah gitu ya. Jangan ditanya hadisnya, entah apal oke ya udah. Tapi ibu datang ke sini, datang ngaji karena ibu yakin ini adalah sebuah kewajiban. Terus ada yang bilang gini, tapi kan kalau ngaji kakinya kesemutan. Ibu jawab gini, masa bodoh. Jadi menempatkan cuek pada tempatnya itu adalah ketika kita bisa mengatakan masa bodoh ketika ada orang yang berusaha menggoda kita. Sholat Bu, sholat wajib atau enggak? Wajib. Terus ada yang bilang, tapi kalau sholat nanti capek dengkulnya. Ibu akan jawab masa bodoh. Enggak peduli mau dengkul kita capek ya Bu ya, mau mata kita ngantuk, maka kita akan tetap melaksanakan sholat. Kenapa bisa kayak gitu? Tuh iman kepada yang gaib, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin Allah melihat kita. Maka orang yang beriman, kata saya tadi, akan mudah dia melaksanakan syariat Islam. Kenapa? Karena syariat Islam adalah buah dari keimanan. Maka sekarang mari kita tanya pada diri kita masing-masing. Ketika kita masih sulit melakukan ketaatan kepada Allah, berarti itu harus dilihat dan muhasabah imannya ya. Bukan kata saya. Coba kita buka Quran surat An-Nisa ayat 59 dan 60 Bu. Iya, ayat 59 dan 60 Bu, ayat 59 dan 60. Udah ketemu Bu? Kita ngaji ya. Biar satu huruf dapat berapa? 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dalika khairu wa ahsanu ta'wila. Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum aminu bima unzila
unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalam ba'ida. Sadaqallahul azim. Baik ibu yang rahmati Allah, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman, enggak. Hai. Apa perintah Allah? Kan kemarin kita udah bahas akidah Islam. Berarti seruan ini Allah berikan, Allah tujukan kepada orang-orang yang mukmin, pada orang-orang yang beriman, pada orang-orang yang khairul bariyah, pada orang-orang yang kuntum khaira ummah, pada orang-orang yang ajrun ghairu mamnun, pada orang-orang yang sayadkhulunal jannah, akan masuk ke dalam surga. Nah ini udah kelihatan kayak di terminal tadi. Sebenarnya di dunia ini udah kelihatan mana orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Mana orang yang masuk ke dalam surga? Yaitu orang-orang yang beriman. Apa konsekuensi dari orang-orang yang beriman? Allah perintahkan apa bu? Ati'ullah, yaitu taat kepada Allah. Wa ati'ur rasulah, dan taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemegang kekuasaan di antara kalian. Tapi yang wa ulil amri di depannya nggak ada kata taatnya. Betul bu? Tidak wa ati'ul ulil amri. Betul gak? Ya bu ya? Taatnya suruhnya tetap hanya kepada Allah dan Rasul. Kemudian karena kita ada di dunia ini, kita nih ada yang mimpin, ada yang ngurus, itulah yang disebut dengan ulil amri. Maka kita pun wajib taat kepada ulil amri. Ulil amri yang punya sifat seperti apa? Ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasul. Bukan ulil amri yang memberikan izin laut reklamasi, bukan ulil amri yang kemudian rakyat susah nyari gas melon. Nah, ini ada mah udah gak susah lagi, udah pada turun. Masih bu. Oh masih. Bukan ulil amri yang kemudian melokalisasi perzinahan. Bukan ulil amri yang kemudian memberikan izin pabrik commerce, tapi ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasul. Yakin bu terhadap ayat ini? Iya, kalau nggak yakin kita termasuk orang yang kafir ya. Kayak kemarin soal air minum, kemasukan air kencing, kucing atau apalah ya, najis, walaupun dia tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah bau, dia sudah batal menjadi minuman ya. Gitu. Fa'ing nih di ini bu. Fa'ing tanaza'tum. Lalu jika kalian berselisih fi syai'in dalam sesuatu, apa perintah Allah? Farudduhu ilallahi wa rasuli. Kita bu dalam hidup itu kadang ya, apalagi kalau dalilnya zonni ya, dalilnya bukan berasal dari Al-Quran atau hadis yang mutawatir, itu sangat bisa memunculkan berpeluang terjadinya perselisihan. Maka apa kata Allah kalau kita berselisih? Suruh kembalinya kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini bu, coba di garis bawah itu, in kuntum, jika kalian beriman. Maka saya katakan syariat Islam adalah buah dari akidah ya. Nyatet dikit ya, nyatet ya. Biar tangannya agak lemes lah. Biar ibu terbiasa juga sedikit-sedikit ya nanti. Ya, jadi kemarin kita sudah akidah Islam ya. Berarti sekarang tuntutan ya, tolabul amal, tuntutan untuk beramal, beraktivitas bisyai kepada sesuatu
sesuatu, ya, maka itu disebut dengan syariah Islam. Asyariatul Islamiyah. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Oke, nih. Alif lam shin. Asyari ri ro ama iya. Atu ain ama tak marbutoh. Yang ininya alif lam, ya. Islamiyatu. Ya, saya bacain. Asyari rinya panjang. Asyariatul Islamiyatu. Iya. Kemarin kita sudah bahas. Ketika membahas cakupan Islam itu ada tolabul bil iman, tuntutan untuk beriman, itulah yang disebut dengan akidah Islamiyah. Kemudian ada tolabul bil amal, tuntutan untuk melakukan sesuatu kayak atiullah wa atiur rasul. Itu iman atau amal? Atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Iman atau amal? Amal, Ibu. Bu? Amal. Taat sama Allah, Ibu ngaji. Amal apa iman ini? Amal. Ibu sholat, amal atau iman? Tapi amal ini sangat terikat dengan iman. Maka dikatakan asyariatul Islamiyah adalah at-taqayyudu, ya, ini terikat. Aduh, tambah susah lagi tulisannya, ya, nggak pada kelihatan. Kurang maju ibu-ibunya biar kelihatan maju. Oh ya. At-taqayyudu bi ahkami syar'i. Jadi terikat, ya, terikat dengan hukum Islam, ya. Ini bi itu dengan, ya, hukum syara, ya, hukum syara. Huwa adalah, ya, min merupakan muqtadayati, konsekuensi. Ini adalah, ya, merupakan konsekuensi. Ini fokusnya di sini, Bu. Konsekuensi dari akidah Islamiyah. Aduh, ininya habis. Ya udah nggak apa-apa, Bu lah. Bu, kalau di mana itu namanya ada Cibalong, Bu, dekat Cigorowong lah, daerah situ, ya. Cibalong itu ibu-ibunya ya belajar ini, belajar bahasa Arab. Udah kayak mahasiswa kalau lagi ngaji. Ya, jadi syariah Islam itu adalah keterikatan kita terhadap hukum syar'i, ya, hukum syariat. Itu merupakan muqtadayatil akidah Islamiyah, merupakan konsekuensi dari kita berakidah Islam. Mana yang tadi itu dalilnya yang Ibu baca? In kuntum tu'minuna billah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kalian itu harus atiullaha wa atiur rasul. Kalau ada perselisihan, faruddu ilallah wa rasul. Itu, ya. Artinya kembali lagi kepada hukum-hukum syariat Islam. Bahkan di dalam ayat yang 60, ya. Alam
taro, tidakkah engkau melihat kepada alladzina, orang-orang yang yaz'umuna, mereka mengaku bahwa mereka beriman, amanu, annahum amanu bima unzila ilaika, kepada apa yang diturunkan kepadamu. Bu, saya nanya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad apa, Bu? Al-Quran. Jadi ada orang bilang iman terhadap Al-Quran, wama unzila min qablik, dan beriman juga kepada apa yang telah diturunkan sebelum engkau, yaitu kepada kitab-kitab yang lain. Yuriduna, mereka menginginkan ayataha kamu untuk berhukum ila togut, kepada togut. Tubuh ada orang-orang yang tadi ya, dia yakin, dia beriman katanya kepada Al-Quran, tapi yang dilakukan ayataha kamu ila togut, malah berhukumnya kepada togut, bukan kepada Allah dan Rasul. Waqad, padahal umiru, telah diperintahkan kepada mereka ayak furubi, untuk mengingkari togut, bihi-nya kembali ke togut. Wa yuridu syaitan, dan setan menginginkan ayudillahum, untuk menyesatkan mereka dolalam ba'ida, dalam kesesatan yang jauh. Maka kalau ada orang Islam, maksudnya gimana? Gini, kalau ada orang Islam, dia memiliki akidah Islam, tapi syariatnya, amalnya, sehari-harinya bukan syariat Islam, nyampe moal ke surga, Ibu. Moal kayak tadi di terminal, pengen ke Bandung, ari naik bis Cirebon, moal nyampe Bandung, nyampe nak mana? Ke Cirebon. Mending lah bunya ari soal nyampe mahnya bunya di Cirebon masih bisa nyari deui mobil Cirebon Bandung gitu, Bu. Tapi kalau udah masuk neraka, gimana mau nyari rute yang ke surga? Moal bisa, betul, Bu, moal bisa. Ari nyasar di terminal, Bu, masih bisa tahu jalan pulang. Tapi kalau udah di akhirat nyasar, na'udzubillah. Maka di sini ayat ini memberitahu kepada kita bahwa iman itu akan membuahkan perilaku. Orang-orang yang ngaku beriman, maka dia akan mudah yuqimunas shalah, dia akan mudah terhadap apa yang Allah rizkikan, dia infakkan, itu akan sangat mudah. Sama halnya mudahnya ibu hadir di majelis taklim sore hari ini. Tapi ibu sadar nggak, masih banyak loh ibu-ibu muslimah ngaku beriman tapi nggak mau hadir ngaji. Betul atau betul? Kirain saya di kampung saya doang. Ibaratnya begini, Bu, bagaimana mungkin kita mengumpulkan satu antara dua hal, yang dua hal itu saling bertentangan? Gak mungkin. Gak mungkin kegelapan juga cahaya, betul gak? Gak mungkin ya siang yang malam, gak mungkin, betul gak, Bu? Kayak sekarang, siang ya siang, malam nanti ya malam. Tidak mungkin kita mengumpulkan sesuatu yang bertentangan. Betul apa betul sih, Bu? Jangankan yang bertentangan, atuh sama-sama cairan, minyak sama air, bisa nggak nyatu? Henteu, eta sarua cairanana, Ibu, gitu. Masya Allah, ya. Maka Masya Allah, Ibu, di sini kita dituntut, ya, dari dua ayat ini, Quran surat An-Nisa ayat 59, ayat 60, harusnya sudah cukup bikin kita ngangguk-ngangguk. Yang namanya akidah Islam itu akan melahirkan ketaatan kepada syariat. Jadi ketika akidah Islam itu dijadikan sebagai mafahim, satu pemahaman, oh ya Allah, ternyata kita ini hidup di dunia ini diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemahaman itu akan menghasilkan makoyis. Akhirnya kita menstandarkan semua perbuatan kita gimana kata Allah, gimana kata Rasul. Betul atau betul, Bu? Ibu yang udah pernah umroh, yang udah pernah haji, itu kebaikan atau keburukan, Bu? Kebaikan. Kata siapa itu kebaikan? Kata Allah. Meskipun berangkat ke sono itu ngabisin duit, masa bodoh. Bener, Bu? Meskipun berangkat ke sana itu capek, masa bodoh. Itu menempatkan masa bodoh pada yang benar.
Kadang ada juga orang yang masa bodohnya itu semua, ya, termasuk buat keburukan kayak masa bodoh, gua ini yang buruk, itu salah. Ya, harusnya menempatkan masa bodoh itu pada hal yang benar. Sehingga apa? Sehingga keimanan yang kita miliki ini akan nanti menghasilkan perbuatan, akan menghasilkan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Itu Bu, beda. Ya, orang yang imannya kuat itu nanti amalannya, ya, karena dia udah punya pemahaman itu akan menjadi makoyis, akan menjadi standar bagi dia. Akhirnya apa? Qanaah yang ada. Saya tanya ibu-ibu yang udah seneng hadir majelis taklim ini, hatinya senang nggak? Nggak gini kan? Untuk majelis taklim capek. Nggak gitu. Bersyukur ibu-ibu yang ke majelis taklim udah seneng, dari mulai sebelum berangkatnya udah persiapkan, udah luruskan niat. Ya, berangkatnya, ayah aku berangkat dulu ya ngaji, ya, cium tangan suaminya, minta izin, melangkah, bismillahirrahmanirrahim, itu tandanya ibu tuh qanaah. Walaupun udah sampai di majelis taklim melihat bestinya nggak hadir, tetap seneng nggak di majelis taklim? Itu insya Allah karena ibu udah qanaah, karena akidah ibu udah sampai ke taraf yang itu. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu, zakat fitrah wajib apa enggak? Siapa yang mewajibkan? Tapi ngabisin duit, masa bodoh. Ken baik gitunya istilahnya, tenanaon gitu ya. Ari masa bodoh Bu Ani ini kasar banget. Tapi kadang kita itu emang harus digituin sih, supaya kita tuh sadar, ya. Ibu yang hadir di sini, saya tanya, ibu sudah berjilbab, ibu kenapa berjilbab? Wajib. Siapa yang mewajibkan? Tapi ada yang mau bayar ibu 2 miliar supaya ibu buka, masa bodoh. Ya Bu, kalau udah ibu sampai gini, bodoh amat Bu Ani, mau ada yang bayar 2 miliar, mau saya dikontrak jadi ambasador apa itu sampo, saya tidak akan tergoda. Berarti itu imannya udah sampai qanaah tuh. Akidah Islamnya udah sampai qanaah. Nih, akidahnya udah ini, taqayyud bi ahkami syar'i. Sudah terikat dengan hukum syariat. Karena emang di dalam ayat ini pun erat. Bu, ibu, kalau ibu tidak mengikatkan akidah dengan syariat, akidah yang ibu punya tidak melahirkan ketundukan kepada Allah dan Rasulnya, maka dikatakan dolalam ba'ida, ibu berada dalam kesesatan yang jauh. Mau? Enggak. Saya yakin ibu yang ada di sini pasti ingin seperti yang ayat dibaca tadi. Coba yang Qori'ah masih ingat nggak tadi bacanya surat apa? Ayat berapa sampai berapa Bu? Yang saya tanya Qori'ahnya kenapa yang jawab semua? Saya nggak mau tanya sama ibu, takutnya ibu lupa. Kalau Qori'ahnya kan yang baca, udah diinget-inget dari kemarin. Besok saya giliran baca. Ibu Qori'ah bacanya tadi surat apa sampai ayat berapa? Masya Allah. Di situ tadi kalau nggak salah ibu ada tuh orang yang iman dan bertakwa, maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Betul gak sih? Di ayat berapa itu? Coba Bu, boleh dibacakan lagi buat saya ayat itu, silahkan. Ya, baca Al-Qur'annya dan baca artinya. Silakan Bu.
baik atau pahala yang besar tadi itu? Pahala yang besar. Boleh dibaca artinya. Iya, bacanya ya, bukan ya, benar. Ibu salah baca ayatnya. Soalnya tadi di ayat itu tidak ada itu yang artinya itu. Ya, boleh diulang lagi. Boleh dibaca artinya, Ibu? Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Pilihan ada di ibu. Apakah akidah yang ibu miliki itu akan ibu ikatkan dengan syariah atau enggak? Kalau ibu ikatkan dengan syariah, maka ibu akan mendapatkan pahala yang besar. Jika tidak, di ayat Quran surat An-Nisa ayat 60, dolalam ba'ida. Ibu masih kurang. Ibu boleh buka nanti di Quran surat An-Nur ya, ayat 51. Bahwa di sana orang-orang yang taat kepada syariah, mereka akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, tidakkah Bu, ayat-ayat ini cukup menjelaskan kepada kita bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara akidah Islamiyah dan syariah Islam. Ya, ada kaitan yang erat antara akidah dan syariah. Maka kita harus ambil semuanya karena itu adalah Islam. Ya. Seorang muslim itu harus mukmin dan harus bertakwa. Mukmin dan mutakin itu adalah ciri khasnya kita, ciri orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman tuh cirinya apa, Bu? Kalau dikatakan maka mereka tidak adalah yang dikatakan kecuali apa? Dari lisan orang-orang mukmin itu samina wa ata'na. Ya. Jadi di Quran surat An-Nur ayat 51 ditegaskan bahwa taat kepada syariah akan mengantarkan kepada keberuntungan. Siapa yang mau bantu saya untuk membaca Quran surat An-Nur ayat 51? Silahkan. Ya, Bu. Bisa dibaca artinya, Bu? Ya, kami mendengar dan kami taat. Jadi kalau ada orang bekerja sebagai petani, apakah dia akan menangkap ikan, Bu? Tidak, pasti dia akan bercocok tanam, dia akan tanam padi. Itu. Jadi orang-orang yang mukmin itu karakternya begitu. Enggak sami'na wa asoina, kami mendengar kemudian kami maksiat, bukan. Maka ayat-ayat Al-Quran yang sudah sampai kepada kita, datang kepada kita, kita baca. Bahkan kalau bulan Ramadan ibu sampai berlomba-lomba untuk bacanya itu sampai khatam. Betul gak, Bu? Kayaknya bahagia banget, kayaknya tenang banget kalau udah khatam sekali. Betul gak, Bu? Kalau belum udah kayak dikejar-kejar apa gitu ya, ngerasain ya. Kenapa ada perasaan itu? Karena ibu punya perasaan iman, yakin bahwa di bulan Ramadan penuh dengan keberkahan.
keberkahan. Makanya kita serakah sama kebaikan. Betul gak? Iya. Masya Allah. Ya Bu, Masya Allah. Jadi orang-orang yang memiliki akidah Islam, maka dia pun harus taat kepada syariat Islam. Tapi hari ini Bu, saya tanya, di Al-Quran Bu, itu ada nggak sih rincian sholat? Ada nggak rinciannya? Ada nggak? Nggak ada ya Bu. Ayatnya aqimus sholah gitu kan ya, wa atuz zakah, laksanakan sholat. Rinciannya di mana? Di dalam hadis. Kalau ibu sholat subuh berapa rakaat? 2, tapi ibu kerjakannya 3, sesat itu Bu. Iya, sesat, serius. Kalau ibu ngerjain sholat subuh 3 rakaat atau 1 rakaat, ibu berarti tersesat. Ya, itu yang nggak ada rinciannya aja kita aware banget, peduli banget. Ya, sama dengan puasa Ramadan. Apakah di dalam Al-Quran ada rukunnya saum Ramadan, syarat syahnya saum Ramadan, apa saja yang membatalkan puasa Ramadan? Ada secara detail Bu? Nggak ada. Tapi kita perhatikan, betul gak? Saya mau tanya ke ayat yang lain. Nangis tapi di ayat lain itu Bu, ayat tentang pezina, ayat tentang orang yang mencuri, itu tuh sampai Allah jelaskan secara detail loh Bu hukumnya. Mi'ata jaldah, orang yang zina itu dicambuk 100, 99 sesat, 101 sesat. Hitungannya tertulis angka 100. Tapi saat ini kita kaum muslimin, apakah kita bisa melaksanakan itu? Bukan hanya satu ayat itu. Bahkan ketika bulan Ramadan datang, kita selalu diingatkan dengan ayat yang berawal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Sementara di surat yang sama-sama surat Al-Baqarah, ayat yang berbeda, Allah juga berfirman dengan teks yang sama di awalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Sedih hati kita karena hari ini ya sudah lebih dari 3 hari kali berapalah, karena terakhir kali itu kita punya pemimpin tuh 3 Maret 1924. Ibu hitung aja deh berapa kali 3 hari ya. Maka kita sebagai wujud akidah Islam yang kuat, akidah Islam yang kafah, kita harus berusaha untuk bisa melaksanakan syariat Islam juga secara kafah. Siapa yang bisa mengingkari di antara kita di sini Quran surat Al-Baqarah ayat 208, ketika Allah menegaskan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah syaitan. Innahu aduwwum mubin. Allah kurang apa kasih tahu kepada kita bahwa setan itu adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata. Jadi kita sekarang harus sadar Ibu, ketika ada tetangga kita tidak sholat, kita akan dimintai pertanggungjawaban, bukan karena dia nggak sholat, tapi karena kita ngediemin dia nggak sholat. Kalau ada teman kita belum nutup aurat, kita tidak akan dihukum karena dia tidak menutup aurat, tapi kita akan dihukum kenapa kita mendiamkan teman kita tidak menutup aurat. Ketika anak kita melakukan kemaksiatan, kita tidak akan dihukum karena kemaksiatan yang dilakukan anak kita, tapi kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kenapa kita diam dan tidak berusaha mencegah ketika anak kita berbuat maksiat. Bisa dipahami Bu? Orang tidak akan menanggung dosa orang lain. Masing-masing akan berhadapan ke hadapan Allah dengan dosanya sendiri-sendiri. Bahkan tidak ada satu kata pun yang tidak tertulis. Masya Allah. Ini omongan saya sejak saya dalam kandungan, nanti akan diperlihatkan kata-kata yang udah kita katakan. Takut gak Bu? Takut. Dan Ibu tahu ajal itu akan datang ya Bu, akan dimintai pertanggungjawaban.
Apa yang kita sudah kaji, ayat yang begitu banyak, bahkan kita sudah berkali-kali khatam membaca Al-Quran. Kenapa kita masih diam terhadap kezoliman, terhadap kemunkaran, terhadap kemaksiatan? Maka aktivitas terbesar kita, PR besar kita saat ini adalah melaksanakan dakwah Islam. Dakwah Islam. Kita harus sampaikan Islam itu mencakup akidah dan syariah. Dan syariah itu bukan hanya soal diri kita kepada Allah aja, bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas, bahkan hablum minafsi. Apa yang termasuk hablum minafsi? Ya, malbusat, matumat, malbusat pakaian, matumat makanan, itu diatur oleh Islam. Betul atau betul sih Bu? Iya. Dari mana Ibu tahu bahwa daging babi itu haram? Dari Al-Quran. Dari mana Ibu tahu bangkai itu haram? Dari Al-Quran. Kecuali bangkai ikan dan belalang. Maka Ibu kalau makan ikan, gak usah nanya sama tukang ikan, Bang ini tadi udah jadi bangkai apa? Halal Ibu, halal. Alhamdulillah. Kalau ayam nggak boleh. Kalau ayam udah jadi bangkai nggak boleh. Ya Bu ya. Ayam udah jadi bangkai nih dijual. Makanya saya tertarik banget tuh. Tadi saya lihat ada tukang ayam sampai dituliskan ayam yang tadinya hidup ada hidupnya. Ya karena sekarang kan banyak yang pada nakal, nggak punya akidah. Bahkan bukan nggak punya akidah, mungkin akidahnya lemah. Untuk keuntungan dunia dia jual bangkai ayam, padahal bangkai adalah haram. Kalau orang yang imannya kuat gini, misalnya saya sebagai tukang ayam ya, terus qadarullah belum dipencit geus pahe, berarti jadi bangkai. Bu Ani kunaon etan teu dijualnya masa bodoh, karena haram. Berarti saya kalau itu bangke belum dipencit, apalagi dibikin skenario ada potongan ya itu tambah lagi, udah ngejual bangke nipu lagi. Ya Allah, banyak gak Bu? Banyak. Kalau ditanya muslim bukan? Muslim. Ya Allah ya. Maka kalau orang-orang yang imannya kuat, dia tidak akan berani maksiat kepada Allah meskipun dia sedang sendirian. Kenapa? Dia yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Mudah-mudahan kita diraksa terus badan kita ya Bu, amin. Mudah-mudahan kita nggak berani dosa sama Allah, amin. Takutnya pas lagi dosa dicabut kan, nauzubillah ya. Pas lagi dosa, habis waktu Anda ya. Masalahnya nggak ada pemberitahuan. Kalau HP ada pemberitahuan, pulsa Anda tinggal sekian kilobyte, buru-buru tuh ngisi kuota, bener gak? Takut gak bisa hubungin Bu Titin ya, takut gak bisa janjian sama Besti, buru-buru udah ada tuh pesannya, pulsa Anda tinggal sekian, segera isi ulang. Tapi kalau ajal mau datang, ngasih tahu gak? Padahal sih ngasih tahu. Rambutnya udah mulai beruban, giginya udah mulai pada rontok, kayak saya matanya udah jadi 4 ya. Duduk di majlis taklim, tapi nenek hebat loh, itu nenek sebelah Bu Hajar Rosidah, siapa namanya Bu? Mudah-mudahan umurnya penuh dengan keberkahan. Saya nggak lihat beliau begini, malah saya jadi malu pengen begini ya. Masya Allah ya. Saya mah udah begitu Bu kalau ngaji, apalagi ngaji pakai Zoom ya. Nggak kelihatan tuh kakinya udah nyuruh nggak secara rangkul. Ini udah ada sebenarnya tanda-tandanya ya. Ada tandanya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina
sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma arham ummatan Muhammadin. Allahumma salim ummatan Muhammadin. Allahumma farij ummatan Muhammadin. Wa ila ahlil kubur ila almarhum ahlul marhumah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa ighfir lana wa lahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu minta dibacakan Al-Fatihah ya Bu untuk suaminya Ibu Ustazah Rofiko yang sedang sakit ya Bapak Rosim, semoga Allah angkat penyakitnya. Ala hadiniya wala kulli niyatin sholihah ilal jasadi Bapak Rosim. Allahumma aftah alaihi ababal khair ababas sehat wal afiyah ababas barakah ababas salamah bil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Safahullah bisur'ah amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, banyak kesalahan, banyak kekurangan, apalagi menjelang Ramadan ya. Mudah-mudahan Ibu maafin kesalahan saya. Kalau saya ada salah ngomong, ada hal-hal yang menyakiti, entah kata-kata ataupun sikap saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua panjang umur, disampaikan sampai bulan Ramadan, bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.